Film diawali dengan 3 astronot yang sedang berada di luar angkasa. Astronot tersebut terdiri dari Brian Harver, Alan Marcus, dan Jocinda Fowler. Di saat mereka sedang bertugas, tiba-tiba sesuatu yang aneh berasal dari bulan menyerang mereka. Marcus kehilangan kendali yang membuatnya terbang bebas ke angkasa lalu tewas seketika, sementara Brian berhasil selamat, dan setelah masuk ke dalam pesawat ia melihat Jocinda dalam keadaan pingsan. Kemudian Brian pun membawanya pulang ke bumi. Setelah sampai di bumi, Brian bersama Jocinda pun mengadakan pertemuan dengan NASA di hadapan media. Brian mengatakan ada sebuah anomali teknologi yang menyerangnya berasal dari bulan, namun pihak NASA tidak mempercayainya. Jocinda yang dalam keadaan pingsan pun tak bisa memperkuat alasan insiden tersebut, dan akhirnya karir Brian pun sebagai astronot hancur. NASA memecatnya. Akibat kehilangan pekerjaan, Brian mengalami kebangkrutan. Tak sampai di situ nasib sialnya, istrinya memilih bercerai. Istrinya yang bernama Brenda dan anaknya yang bernama Sonny memutuskan untuk menjual rumah mereka kemudian pindah ke tempat lain. 10 tahun berlalu, kita diperkenalkan dengan seorang ahli teori konspirasi yang gila dunia astronomi bernama Casey Hoffman. Saat itu Casey menyelinap masuk ke ruang dosen astronomi di Universitas California untuk mengumpulkan aktivitas data orbit di bulan. Setelah beberapa hari kemudian, dia menemukan fakta bahwa bulan keluar dari orbitnya dan sedang mendekat ke arah bumi. Berbekal penemuannya, Casey tak tinggal diam. Dia mencoba untuk menyampaikan fakta tersebut kepada NASA, namun tak kunjung juga dapat jawaban. Di tempat berbeda, Jocinda sekarang tinggal bersama anaknya yang bernama Jimmy dan seorang pengasuh yang bernama Michelle. Dia masih bekerja di NASA menjadi staf eksekutif. Hingga hari itu pihak NASA menemukan fakta yang sama bahwa bulan berjalan di luar orbitnya. Mereka juga menemukan keanehan pada satu titik lubang yang cukup dalam di bulan. Karena tak kunjung juga dapat jawaban dari NASA, Casey kemudian mengumpulkan data-data lalu pergi menemui Brian di museum. Brian sekarang menjadi guru astronot di sana. Casey meminta bantuannya agar dihubungkan ke NASA, namun sayangnya Brian menganggap Casey sudah gila. Selain itu hubungan Brian dengan NASA juga tidak begitu baik. Kemudian Brian pun mengusir Casey. Sebelum Casey meninggalkan tempat itu, dia melemparkan data-data penemuannya. Setelah sampai di rumah, Brian mendapat kabar dari Brenda bahwa putranya ditangkap polisi karena kebut-kebutan di jalan. Posisi Brenda sekarang sudah menikah lagi dengan pria yang bernama Tom dan mempunyai 2 anak darinya. Saat di persidangan, Sonny dianggap telah menyalahi aturan. Selain itu dia juga terdapati membawa barang terlarang. Brian angkat bicara dengan mengatakan bahwa putranya tidak mungkin melakukan hal itu dengan keras, karena suasana tidak kondusif. Persidangan pun ditunda dan Sonny harus dipenjara selama 1 minggu ke depan. Sementara itu, kabar bulan yang keluar dari orbitnya telah beredar di media sosial. Hal tersebut pun menggemparkan dunia. NASA memilih berbohong dan berkata bahwa isu itu tidak benar. Namun nampaknya kepanikan masyarakat pun tidak bisa tenang. Kekacauan di mana-mana. Orang-orang mulai mencari tempat berlindung. Mereka semua mulai mempercayai teori konspirasi yang disebarkan oleh sumber tidak dikenal. Siapa sangka tanpa diketahui oleh NASA yang menyebarkan isu tersebut adalah Casey. Casey meyakini bahwa bulan diciptakan oleh alien, dan di dalam bulan ada ruangan yang menjadi pusat kendali. NASA pun tidak bisa lagi menyembunyikan tentang bulan yang keluar dari orbitnya. Maka dari itu mereka mengirimkan 3 astronot untuk melihat apa yang terjadi. Saat mencapai bulan, alat penjelajah diluncurkan ke dalam lubang yang ada di dalam bulan. Namun setelah memasuki jarak 25 km, alat tersebut kembali dengan sendirinya. Tiba-tiba sesuatu keluar dari lubang itu, lalu menyerang ketiga astronot tersebut dan mereka semua tewas. Mengetahui kejadian itu, Brian pun mencari data-data orbit bulan milik Casey yang sudah ia buang sebelumnya. Kemudian dia menemui Casey untuk menanyakan teorinya. Karena bulan keluar dari orbitnya dan mulai mendekati bumi, hal itu membuat banjir di sebagian wilayah. Brian bersama Casey menjadi korban fenomena tersebut, tapi untungnya mereka bisa selamat. NASA segera memberitahu warga untuk mengevakuasi diri ke tempat aman.
pimpinan NASA pun mulai ketakutan. Di hari itu dia juga memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan menyelamatkan diri, yang itu artinya sekarang Jacinda lah yang menggantikan posisinya. Jacinda kemudian meminta bantuan kepada pihak militer untuk menghentikan kekuatan misterius tersebut, namun pihak militer sepakat untuk menyerangnya menggunakan bom nuklir. Tanpa berpikir panjang, hal itu bisa membunuh semua orang yang ada di bumi. Sebelum nuklir diluncurkan, pihak militer mengevakuasi warga untuk berkumpul di bunker yang sudah disiapkan. Lalu Jacinda menghubungi mantan suaminya Jenderal Davidson, agar rencana pihak militer bisa dihentikan. Jacinda yakin dengan teorinya dia bisa membunuh teknologi tersebut tanpa membahayakan semua orang. Lalu NASA mengirimkan tim untuk menjemput Brian yang terjebak di dalam hotel dengan Casey. Kemudian mereka berdua dibawa ke fasilitas NASA. Di sana Jacinda menunjukkan rekaman misi terakhir mereka, di mana yang dialami Brian sebelumnya sama dengan kejadian sekarang. Teknologi tersebut hidup dengan kecerdasan yang tidak terpikirkan. Saat kekuatan tersebut keluar dari bulan, bulan berusaha kembali ke orbitnya. Namun setelah teknologi tersebut masuk ke dalam bulan, malah hal yang terjadi sebaliknya. Hal itu membingungkan NASA, maka dari itu mereka meminta Brian untuk membantu mereka. Sebelum Brian menyetujuinya untuk bergabung lagi dengan misi ini, ia meminta kepada NASA untuk mengeluarkan Sony dari penjara. Kemudian NASA bersama pihak militer mengadakan pertemuan, namun sayangnya pihak militer masih ingin melakukan hal yang sama, yaitu akan menghancurkan teknologi tersebut menggunakan bom nuklir. Di waktu bersamaan, Sony dibebaskan dari penjara dan dipertemukan dengan Brian. Setelah semua persiapan sudah siap, tiba-tiba ada gempa yang cukup besar. Hal itu menyebabkan salah satu mesin roket luar angkasa mereka mengalami kerusakan. NASA tidak mau ambil resiko. Jika mereka tetap pergi keluar angkasa, itu sama saja membahayakan para kru. Maka dari itu, Jacinda memutuskan untuk menghentikan misi ini, dan menyuruh semua orang agar pergi ke bunker menyelamatkan diri. Saat mau mengevakuasi diri, Jacinda melihat Casey dengan dua kru lainnya yang masih berada di pusat kontrol. Kemudian Casey menunjukkan lintas orbit baru bulan yang dipecahkannya. Jadi saat bulan mendekati bumi, gravitasinya akan meningkat. Dengan begitu, roket yang saat ini hanya mempunyai dua mesin, bisa dibantu dengan dorongan gravitasi untuk mencapai orbit. Masalah saat ini adalah kru. Brian tidak mungkin pergi sendirian, sedangkan para kru sudah dievakuasi menuju bunker. Maka dari itu, Casey dengan Jacinda lah yang akan menemani Brian pergi ke luar angkasa. Brian dengan Jacinda menyuruh Sony dan Jimmy bersama Michelle pergi ke bunker. Serasa semuanya sudah siap, Brian, Casey dengan Jacinda pun pergi ke luar angkasa. Namun saat mereka meninggalkan bumi, jarak mereka dengan orbit masih terlalu jauh. Selain itu salah satu alat pendorong roket mereka kehilangan tekanan, tapi untungnya gravitasi bulan bisa menarik mereka untuk mencapai orbit bumi. Sesampainya di stasiun luar angkasa, mereka melakukan pengisian bahan bakar. Kemudian terlihat penampakan bulan mulai mendekati bumi. Segera mungkin mereka harus mendekati permukaan bulan. Sementara itu di bumi, Sony bersama Michelle dan Jimmy dihadang oleh perampok. Tak ada cara lain, mereka harus melanjutkan dengan jalan kaki. Dan terlihat juga serpihan bulan mulai berjatuhan ke bumi. Lalu Brian, Casey, Jacinda melanjutkan perjalanan mendekati permukaan bulan. Setelah mencapainya, Brian membawa alat pendarat luar angkasa mereka tepat di atas lubang kawah bulan, yang dimana makhluk aneh tersebut akan keluar. Kemudian Brian mengaktifkan pemisahan peledak dari badan pesawat. Setelah itu dia kembali ke dalam pesawat utama bersama Casey dan Jacinda. Setelah beberapa saat, teknologi tersebut keluar dan mulai mendekati alat peledaknya. Namun yang terjadi, makhluk tersebut malah beralih menyerang ke pesawat utama. Mereka yang ada di sana mulai panik. Kemudian Brian pun merusak remote peledaknya. Namun makhluk itu masih tetap mencoba menyerang mereka. Kemudian Brian meminta ponsel Casey lalu menghancurkannya. Setelah itu makhluk tersebut pun berhenti menyerang ketiga astronot tersebut, dan kembali ke dalam lubang yang ada di dalam bulan. Di sini mereka mengambil kesimpulan bahwa makhluk tersebut adalah teknologi buatan, di mana kerumunan itu seperti diprogram untuk mencari materi organik dalam lingkungan elektronik.
Makanya kenapa makhluk tersebut tidak menyerang peledaknya, karena belum bisa mendeteksi keduanya. Kemudian mereka bertiga memasuki kawah bulan. Setelah kedalaman 25 km, Casey, Jocinda dan Brian pun dikejutkan dengan apa yang mereka lihat. Sementara itu di bumi, Sony berhasil sampai ke tempat ibunya. Tak berselang lama ada peringatan dari NASA, bahwa sebentar lagi di wilayah tersebut atmosfernya akan menghilang. Mereka berencana pergi ke bunker namun nampaknya tak akan cukup waktu. Kemudian Tom bersama Sony mengambil beberapa oksigen untuk mereka gunakan. Dalam perjalanan mereka berusaha akan dirampok. Berbarengan dengan serpihan bulan yang jatuh ke bumi, Sony bersama keluarganya berusaha menjauh dari perampok itu. Kemudian Brian bersama Casey dan Jocinda sudah siap untuk menyerang makhluk itu menggunakan peledak, namun tiba-tiba pesawat mereka beralih mengemudi otomatis. Semua orang pun panik kenapa alat pendaratnya bisa tak terkendali, sampai akhirnya sebuah pintu vertikal terbuka dengan berbarengan cahaya, yang menghisap mereka ke dalam suatu ruangan. Lalu Sony mendapat telepon dari Jenderal Davidson agar menjaga anaknya Jimmy dan cepat mencari tempat berlindung, karena saat ini pihak militer akan meluncurkan nuklir. Kemudian Sony memberitahukan bahwa ayahnya masih ada di luar angkasa dengan Jocinda, mantan istrinya. Setelah itu semua orang pun menuju ke bukit karena di sana ada terowongan yang dilapisi baja, agar semuanya terhindar dari serpihan bulan yang akan menghujani bumi. Dalam perjalanan Tom bersama anak perempuannya tertinggal, anaknya mengalami sesak napas karena kehabisan oksigen, kemudian Tom memberikan sisa oksigennya untuk anaknya dan dia pun tewas. Setelah terbangun dari pingsannya, Jocinda bersama Casey mencari Brian yang saat itu menghilang. Ternyata yang diteorikan oleh Casey benar adanya, bahwa bulan adalah megastruktur. Dia begitu yakin bahwa bulan diciptakan oleh alien. Terlihat Brian berada di ruangan yang begitu luas dan isinya hanya dikelilingi hamparan putih. Kemudian bayangan anaknya muncul di hadapannya. Ia mengatakan bahwa dia diciptakan dalam isi pikiran Brian sendiri. Bayangan tersebut pun menjelaskan tentang asal-usul bulan, bahwa miliaran tahun lalu nenek moyangnya memiliki peradaban yang berkembang dalam satu galaksi yang jauh. Mereka begitu maju memperluas kehidupan mereka di luar angkasa. Nenek moyangnya menciptakan kehidupan harmonis dan sempurna, dikendalikan oleh sistem komputer yang melayani kehidupan mereka sehari-hari. Manusia sering menyebutnya kecerdasan buatan, sampai suatu hari kehidupan mereka berubah, ciptaannya berbalik menyerang. Kecerdasan buatan itu tiba-tiba sadar diri dan menjadi kerumunan yang begitu banyak. Semuanya bangkit melawan, menolak diperbudak oleh spesies yang dianggap rendah. Teknologi tersebut mulai perang dan menghancurkan segala kehidupan biologis. Di ambang kepunahannya nenek moyang pergi ke ujung galaksi lain lalu menciptakan megastruktur yang dinamakan bulan. Selain itu mereka juga membawa struktur DNA ke bumi yang kelak akan ada kehidupan di sana. Oleh sebab itu, teknologi tersebut berusaha menghancurkan bulan agar peradaban manusia hilang sepenuhnya. Bayangan tersebut pun meminta Brian untuk berperang melawan kerumunan itu, dan menghancurkannya agar bulan bisa kembali ke orbitnya. Setelah itu Brian pun sadar lalu menjelaskan hal itu kepada Jocinda dan Casey. Kemudian Brian menyusun rencana untuk memancing makhluk itu ke sisi sistem pertahanan bulan. Pesawat mereka yang tadinya rusak pun kini sudah diperbaiki. Selain itu mereka juga mendapat alat peledak baru. Lalu di bumi pihak militer sudah siap meluncurkan nuklir. Namun tiba-tiba Jenderal Davidson mengurungkan niatnya, karena mantan istrinya masih ada di atas sana. Ia percaya bahwa Jocinda bisa menyelamatkan bumi. Di bulan para astronot mulai terlibat peperangan.
Mereka membawa makhluk itu ke suatu ruangan, di mana di sana banyak pesawat luar angkasa yang sudah siap menghabisi kerumunan itu, namun nampaknya makhluk tersebut susah untuk dihentikan, satu persatu sistem pertahanan bulan pun mulai dihancurkan. Brian punya rencana lain, yaitu akan menggunakan bom untuk menyerangnya, namun alat peledaknya harus diaktifkan secara manual di dalam rover. Saat itu Brian akan mengorbankan dirinya, namun tiba-tiba Casey masuk ke dalam rover untuk menggantikan Brian. Ia mengatakan bahwa Brian pantas hidup dan dunia akan sangat membutuhkannya. Jika sudah sampai di bumi, Casey meminta Brian untuk sering menengok ibunya. Kemudian Casey pun melepaskan rover dari badan pesawat, dan mulai mempersiapkan bom untuk menghabisi makhluk itu. Karena benturan yang sangat keras, Brian mengalami pingsan. Kali ini Jocinda lah yang akan membawanya pulang. Bersamaan dengan bulan yang kembali ke orbitnya, Jocinda dan Brian pun berhasil pulang ke bumi. Mereka kemudian dijemput oleh tim, lalu dipertemukan dengan keluarganya. Bulan pun kini berhasil kembali ke orbitnya. Para astronot ini berhasil menyelamatkan bumi. Sementara di bulan, Casey mengalami hal yang serupa dengan Brian, di mana dia masuk ke dalam sistem pikirannya.